Shalom saudara, kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya sekali kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan saudara. Pujian penyembahan akan membangkitkan, meneguhkan iman kita, berjalan semakin lama semakin kuat, hendak menghadap Allah kita di sini. Mari sama-sama kita meneduhkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita akan puji menyembah Tuhan. Mari tenangkan hatimu sejenak. Mengucap syukur untuk rahmat-Nya, kebaikan-Nya, kasih. Terima kasih. Kami memuji kebesaran, memuji keagungan, kehebatan. Untuk apa yang Kau lakukan dalam hidup kami itu sangat luar biasa. Untuk kasih dalam hidup kami ini sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang baik dalam hidup kami, supaya kami mengerti betapa berharganya kami. Terima kasih. Mari sama-sama kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan, beri puji, beri syukur buat karya-Mu dan buat segala rencana. Terima kasih. Sama-sama kita katakan. Karya-Mu, buat segala rencana-Mu, ku beri syukur dan pujian bagi-Mu, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kembali kita katakan, buat segala hal yang tak ku mengerti. Buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, Kita angkat tangan kita yang kita katakan. beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat Angkat tangan kita yang kita katakan bersama-sama. beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu Sekali lagi katakan, besertaku. beri syukur. Beri syukur,
Shalom saudara, ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita tenangkan hati kita. Hari ini kita sama-sama akan membahas tentang kelahiran Yesus. Seringkali anak-anak Tuhan saat ini merayakan kelahiran Yesus dan kehilangan esensi sesungguhnya. Sekarang ada gerakan yang dilakukan oleh gereja-gereja, yaitu Bring Back Jesus into Christmas. Karena banyak orang yang merayakan Natal tapi nggak ada Yesusnya. Banyak orang yang merayakan Natal ngomongnya tentang Santa Claus, kemudian presents, tapi tidak ada berbicara tentang Yesus. Which is itu bagus, tapi saya mau mengingatkan saudara kembali tentang hakikat dari Natal, bukan hanya tentang kelahiran Yesus. Karena Yesus tidak datang ke dunia ini untuk lahir. Dia datang untuk menebus dosa manusia. Jadi harusnya kita merayakan tentang kelahiran juru selamat kita. Bagaimana caranya dia menyelamatkan manusia? Matius 1, ketika malaikat datang kepada Yusuf, ayah dari Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa hendaklah kamu menamakan bayi ini adalah Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan manusia dari segala dosa. Bagi bangsa Israel, mereka sangat mengerti cara menyelamatkan manusia dari dosa. Cuma satu hal, yaitu Ibrani 9 ayat 22. Firman Tuhan katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi bagi Yusuf, bayi yang lahir ini harus dikorbankan. Darahnya harus ditumpahkan. Jadi harusnya perayaan Natal yang kita lakukan adalah perayaan tentang kelahiran bayi Yesus yang akan mati di kayu salib. Kenapa kabar baik bagi kita semuanya? Karena kabar baik lahir penebus. Buat dong pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana caranya dia mati? Bagaimana caranya dia menebus dosa kita? Dia akan mati dengan cara yang mengerikan di kayu salib. Tahukah saudara bahwa perayaan Natal sesungguhnya bukan hanya tentang kelahiran Yesus, tapi kelahiran Sang Penebus yang harus mati di kayu salib. Jadi cerita tentang kelahiran Yesus sesungguhnya menceritakan tentang kematiannya. Ketika orang Majus datang, lalu mereka membawa hadiah. Hadiah itu ada emas, mur, dan kemenyan. 3 hadiah ini menunjukkan bagaimana nanti Yesus akan hidup dan mati. Emas melambangkan tentang kemuliaan seorang raja. Apa itu? Yesus akan terlahir ke dunia ini sebagai rajanya orang Yahudi. Kemudian diceritakan ada mur. Mur itu untuk membalsem mayat. Seperti itulah nanti mayat Tuhan Yesus yang akan dibalsam menggunakan mur. Lihat, kelahiran Yesus sudah menceritakan tentang kematiannya. Lalu yang ketiga adalah kemenyan. Kemenyan itu selalu digunakan, dipakai oleh para imam-imam yang akan mempersembahkan korban ukupan Tuhan. Korban wangi-wangian. Apa artinya? Yesus adalah imam besar kita. Mari sama-sama kita lihat. Ibrani 9 ayat 11 dan 12 dikatakan, tapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Jadi persembahan yang dibawa oleh para Zoroaster, ahli bintang ini dari sebelah timur ini, mereka datang membawa nubuatan tentang apa yang akan dilakukan Yesus ketika dia datang di dunia ini. Dia akan mati, dia akan menjadi raja, tapi satu lagi dia akan bawa kemenyan katanya. Apa itu? Dia akan menjadi imam besar kita. Dia akan menjadi pendamai bagi dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Dikatakan, dilanjutkan ayatnya, untuk hal-hal yang baik yang akan datang ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termaksud dalam ciptaan ini. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan lagi dengan membawa darah korban, darah domba jantan atau darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dia nubuatan
yang dibawa oleh orang Majus ini, persembahan kemenyan itu menunjukkan Yesus akan datang sebagai apa? Imam besar. Imam di hari raya pendamaian akan membawa korban binatang dan darahnya dipercikkan di atas tutup pendamaian. Binatang itu harus dikorbankan dan darahnya harus dibawa setiap tahun di bulan Tisri atau di hari raya pendamaian. Kali ini Yesus sebagai imam besarnya membawa darahnya sendiri. Beda dengan imam besar manusia biasa yang membawa sekali setahun. Tapi Ibrani 9 ayat 12 berkata, dia cukup membawanya satu kali untuk selama-lamanya. Untuk Ibrani 10 ayat 10, menguduskan saudara satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kelahiran Yesus sudah menubuatkan akan kematiannya. Dia akan lahir, besar, dan mati dengan cara mendamaikan manusia dari semua dosa dan pelanggaran. Bagaimana caranya? Dengan cara mengorbankan darahnya sendiri. Lihat, kelahiran Yesus menceritakan tentang kematiannya. Kalau kita orang Kristen, melakukan perayaan Natal hanya bercerita tentang kelahiran Yesus saja. Kita banyak bercerita tentang hadiah, orang maju, Yesus lahir di kandang domba. Kita kehilangan esensi Natal yang sesungguhnya. Esensi Natal yang sesungguhnya telah lahir bagimu juru selamat. Buat dong pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara dia menyelamatkan? Dia membawa darahnya sendiri sebagai pendamaian untuk dosa kita. Bagaimana caranya dia membawa darahnya? Dia mati dengan cara yang mengerikan di kayu salib. Kenapa dia harus mati dengan cara yang mengerikan? Karena dia harus dihukum sebagai manusia. Kenapa dia dihukum sebagai manusia? Karena dia menggantikan saudara dan saya. Dalam hukum Taurat dikatakan bahwa mata harus diganti mata kita yang berdosa, mata Tuhan Yesus yang dicambuk. Tangan kita yang berdosa, tangan Tuhan Yesus yang dipaku. Pikiran kita yang jahat, kepalanya yang dimahkotai duri. Kita yang membunuh, yang membenci saudara seiman. Tuhan Yesus yang harus mati. Lihat saudara, jadi Yesus, bayi Yesus itu menceritakan bagaimana dia nanti akan mati. Kalau saudara hanya merayakan Natal seperti biasa, saudara hanya merayakan Natal yang ada istiadat saja. Nggak ada meaningnya, nggak ada artinya, nggak ada powernya. Tapi sesungguhnya dalam 1 Korintus 1 ayat 18, pemberitaan tentang kematian Kristus itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau kamu mengingat tentang kelahirannya, ingat bagaimana dia nanti akan bertumbuh dan mati. Karena cerita tentang kematian Kristus adalah kekuatan Allah. Jadi kalau kamu merayakan Natal tanpa mengingat bagaimana bayi Yesus itu akan mati, esensi dari Natal tidak ada gunanya. Itulah kabar baiknya, bahwa bayi Yesus ini akan mati dengan cara yang mengerikan. Ketika kabar baik itu disampaikan kepada Yusuf, ayah dari Tuhan Yesus, di Matius 1 diceritakan, malaikat berkata, hendaklah kamu menamai bayi ini adalah Yesus. Artinya, kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Bagi Yusuf, Yusuf mengerti satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Bangsa Ibrani tahu, mereka sudah terbiasa mengorbankan binatang, darahnya harus dicurahkan. Bagi Yusuf dan Maria, mereka tahu Yesus harus dikorbankan dengan cara yang mengerikan. Setiap kali saudara merayakan Natal, hari ini, mungkin saudara sudah merayakan Natal 2, 3 kali, 4 kali. Coba deh kenang bagaimana Yesus yang dibungkus dalam lampin itu, sesungguhnya dia akan mati dengan cara mengerikan. Kita bersuka cita karena dia harus mati untuk dosa saudara dan saya. Ingatlah tentang kematian Kristus ketika dia dilahirkan. Itu adalah kekuatan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Kita meneduhkan hati kita. Mari kita sama-sama mengingat tentang, bukan hanya tentang kelahiran Yesus, tapi tentang kelahiran Sang Penebus kita.
Karena jikalau saudara datang kepada Tuhan hanya mengingat itu saja, tentang kelahiran saja. Karena Tuhan Yesus tidak datang untuk lahir. Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Dan satu-satunya cara untuk menebus dosa manusia, darahnya harus ditumpahkan. Jadi setiap kali saudara datang kepada Tuhan, ingatlah kelahiran Sang Penebus. Kalau saudara sakit, berdoa kepada Sang Penebus, ingatlah tentang kematiannya. Kalau saudara berdoa untuk berkat, pemulihan untuk bisnis, pernikahan, ingatlah tentang kematian Kristus. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ingatlah bahwa kekuatan Allah ada dalam pemberitaan tentang kematian Kristus. Saudaraku, mari jadikan makna Natal ini menjadi powerful. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan setiap kami, membangkitkan iman kami. Makna Natal sesungguhnya bukan hanya tentang kelahiran Yesus, tapi kelahiran penebus yang kuat, pendamai kami, imam besar kami, yang mengorbankan nyawanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur punya Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk rahmat-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Bagi setiap saudara yang saat ini mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, mau diselamatkan, mau menerima karya Yesus dalam hidupmu, yaitu penebusan dosa supaya kita yang berdosa diselamatkan. Taruh tangan kananmu di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya Kau bukan hanya lahir ke dunia ini, tapi Kau lahir untuk mati supaya Kau dapat menebus dosa kami, supaya kami masuk ke dalam kerajaan surga. Kami percaya Kau mati dan bangkit di hari ketiga untuk menyediakan rumah bagi kami di surga nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karya. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita menutup ibadah ini. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini bersama. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Bapa. Sama-sama kita katakan, sama-sama. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Katakan kembali, ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap
Kami sambut hari ini dengan sukacita, pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, karena juru selamat kami, yang menyelamatkan kami, yang memulihkan kami, sudah lahir, sudah mati, sudah bangkit, supaya kami diselamatkan, dipulihkan, diberkati, disembuhkan. Terima kasih Bapa, yang mengucap syukur. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudaraku, program Selamat Pagi Roh Kudus sudah selesai. Saya percaya sekali program ini memberkati saudara. Saya percaya sekali saudara juga menjadi pembawa kabar baik bagi saudara-saudara kita dimanapun mereka berada dengan cara mengirimkan link khotbah ini kepada saudara-saudara kita. Supaya mereka dibebaskan dari pemahaman yang salah. Supaya mereka dibebaskan dari acara ritual biasa. Supaya mereka menerima kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sampai bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus di hari Selasa dan di hari Kamis. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.